Salam, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Puji syukur kita dapat kembali menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Saya akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 17 Januari 2021. Rapat Majelis. Pleno Januari. Rapat Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 pukul 19.30. Bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilakan untuk menghubungi atau menyampaikan ke majelis wilayah masing-masing. Pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, akan diteguhkan dan diberkati nikah Saudara Billy Graham, putra Bapak Ibu Edi Siregar, dengan Saudari Tesalonika, putri Ibu Sinta Damarita, keduanya warga GKJ Joglo wilayah 4A. Yang akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Nugroho Hadi. Pemberkatan dan peneguhan nikah serta pencatatan nikah akan dilayankan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 10 WIB di GKJ Joglo, Jakarta. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Atestasi atau pindah. Majelis GKJ Joglo telah menyerahkan surat atestasi pindah gereja ke GKJ Karangdowo, Klaten atas diri Ibu Maria Sarmini, warga GKJ Joglo wilayah 2C. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan selamat bergabung dengan warga jemaat GKJ Karangdowo, Klaten. Kiranya di tempat yang baru imannya akan semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Penyerahan kembali. Majelis GKJ Joglo telah menyerahkan surat penyerahan kembali ke gereja ke GKJ Plengkung Magelang. Warga GKJ Plengkung yang ditetapkan di GKJ Joglo atas diri keluarga Bapak Ferry Kristianto wilayah 5. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan selamat bergabung kembali dengan warga jemaat GKJ Plengkung Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga Bapak Satria Seta Wardaya, putra bungsu dari Ibu Mularsih Darmo Pak Purwanto, warga GKJ Joglo wilayah 2B, pada hari Selasa 12 Januari 2021 di Rumah Sakit PON Jakarta dalam usia 49 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 13 Januari 2021 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga almarhum. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam ibadah minggu ini akan dilayankan pelerehan dan pelantikan badan pelayanan majelis gereja. Sedangkan untuk berita yang lain, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam pewarta gereja yang telah dikirimkan melalui WA Group. Jemaat yang terkasih, Bapak Pendeta Widianto Nugroho SSI akan memimpin ibadah minggu ini, dibantu oleh organis pianis Bapak Bambang Setianto, pemandu pujian Ibu Ika Rudi, petugas multimedia dari tim multimedia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, marilah kita mengawali ibadah minggu ini dengan memuji Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 2, bait 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Di
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai peribadahan pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih dan setianya menyertai ciptaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah senantiasa memanggil kita untuk hidup dalam kasih-Nya. Kini marilah kita mendengarkan panggilan hidup dalam kasih menurut surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dosa serta keterbatasan kita sebagai manusia, seringkali kita begitu sulit untuk menaati firman-Nya. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah mengakui dosa dan kesalahan kita dan bersama-sama menyanyikan nyanyian penyesalan dari pelengkap Kidung Jemaat 37 bait pertama, Bila ku renung dosaku. Padamu
Tuhan bersabda dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya oleh Dia. Saudara-saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita dimampukan untuk menatap hari depan yang penuh harap, karena Allah sendiri dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus mengaruniakan keselamatan dan anugerah kehidupan bagi kita. Untuk itu saudara-saudara, demikianlah berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah saudara-saudara kita ungkapkan kerinduan untuk berjalan dalam bimbingan Tuhan. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 265 bait 1 dan 2, bukan karena upahmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami ya Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber penguatan kami dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Untuk itu kami berdoa kiranya Engkau senantiasa memperlengkapi kami dengan ketaatan dan keteguhan untuk senantiasa berharap kepadamu saja. Pada hari ini ya Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang sakit atau sedang dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Sri Sampurno, Bapak Nanto Sutoro, Ibu Sri Widaryanti, Ibu Kriswati Supadi, Diova Angel, Ibu Sri Nuryanti, Ibu Tuminah Surono, Ibu Endang Sunarto, Bapak Arun Wicaksono Lestari, Bapak Pendeta Indri Jatmoko, Ibu Rini Subekti Markus,
Bapak Ignatius Heksoyudi, Ibu Sri Sudaryanti, Saudari Evelita Destia Putri, Saudara Sigit Krisnugroho Jati, Ibu Ariningsih, Ibu Mariana Purba, Bapak Mulyoto, Ibu Eni Rohayati, Ibu Vince, Bapak Agus Rahwono, Bapak Pujo Martopo. Engkau yang hadir bersama dengan saudara-saudara kami ini ya Tuhan, dalam berjuang untuk mengatasi dan menang dari sakit penyakit yang mereka alami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang selalu beserta dengan saudara-saudara kami ini. Berikanlah mereka kekuatan dan semangat ya Tuhan untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pergumulan kami masing-masing terutama di tengah masa pandemi ini. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami keteguhan hati ya Tuhan, untuk menghadapi segala sesuatunya dengan rasa penuh pengharapan kepada Engkau. Untuk pergumulan kami masing-masing ya Tuhan, baik kami warga lanjut usia, anak muda atau keluarga-keluarga yang memiliki masalah-masalah terkait relasi antar keluarga, Tuhan yang hadir dan menyertai kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di beberapa daerah di Indonesia tengah dilanda bencana, Kalimantan dan Sulawesi ya Tuhan. Engkau yang hadir bersama dengan saudara-saudara kami ini, berikanlah mereka pengharapan senantiasa. Engkau yang menggerakkan kami semua untuk turut membantu saudara-saudara kami yang tertimpa bencana. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai langkah gumul juang kami sebagai persekutuan umat percaya di GKJ Joglo ataupun kehidupan pribadi kami masing-masing. Karena kami ya Tuhan hanya berserah dan berharap kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan berdasar pada firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat ke-8 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah suatu persembahan dan datanglah ke pelatarannya. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti tertera dalam tayangan di hadapan saudara atau di dalam tata ibadah keluarga. Marilah kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 149 bait pertama, Ucap Syukur pada Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan berupa kantong persembahan bulanan, dan persembahan syukur, serta persembahan yang lainnya. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, melalui tangan-tangan pengelola, baik di dalam majelisan, komisi, bebadan, dan tim,
Kiranya semua persembahan ini dapat termanfaatkan untuk kemuliaan-Mu di bumi ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami di dalam penyerahan persembahan ini apabila ada cacat celah. Tuhan, sebentar lagi kami hendak menerima berkat firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, firman yang akan dibawakan oleh pembawa firman, Pendeta Widianto Nugroho. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga firman yang terucap, firman yang dikeluarkan, menjadi firman bagi kehidupan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berilah kami hikmat-Mu, Engkau mampukan kami untuk boleh kami mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan Alkitab kita masing-masing. Bacaan Alkitab pada hari ini yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Injil Yohanes, pasal 1 ayat 35 sampai dengan 51. Injil Yohanes, pasal 1 ayat 35 sampai dengan 51. Saudara-saudara dapat membacanya secara bergantian dengan anggota keluarga, atau saudara ikut bersama-sama membacanya bersama dengan saya. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara semua. Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan 51. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu lalu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang berarti guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah dan khotbah kita pada hari ini adalah digerakkan oleh karyanya. Kita ingin belajar bagaimana Kristus sesungguhnya menggerakkan tiap-tiap pribadi dari kita dalam cara-cara yang personal dan mendalam bagi setiap orang. Pengalaman saya bersama dengan Kristus, dengan pengalaman Bapak Ibu bersama dengannya, mungkin berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi sebenarnya semuanya bermuara pada alur dan jalur yang sama. Sehingga kita sama-sama berkumpul di tempat ini, yakni bahwa kita semua mengakui bahwa Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah yang hendak kita pelajari, saudara-saudara sekalian, ketika kita belajar dari narasi mengenai pemanggilan murid-murid Kristus dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan 51. Di situ ada berbagai orang yang terpanggil dan mengikuti Kristus, mengakuinya sebagai Mesias, tetapi ada keunikan di sana-sini yang kemudian mendasari orang-orang tersebut menyatakan pilihan hidupnya untuk mengikut Kristus. Saudara-saudara, kalau kita mengikuti seseorang, kita kagum pada sosok kepemimpinan seseorang, mungkin kita akan mempunyai banyak alasan kenapa kita mengagumi dan mengidolakan orang tersebut atau memilih orang tersebut sebagai pemimpin kita. Mungkin karakternya, mungkin kepribadiannya yang karismatik, mungkin visi dan misinya. Kalau kita melihat Yesus, saudara-saudara, Yesus dipandang sebagai sosok yang membebaskan dan sedari awal di Injil Yohanes, kemesiasannya sudah diakui. Sebagaimana kita melihat pasal 1 ayat 35 sampai dengan 51 dibuka dengan penjelasan Yohanes yang menyaksikan Kristus. Jadi narasi tentang Yohanes diakhiri dengan amat baik, dengan sebuah kalimat yang menegaskan siapa Kristus. Kristus adalah anak domba Allah. Ia berseru gitu dan disaksikan oleh murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Anak domba Allah adalah sebuah pengakuan mesianik. Artinya berakar dari tradisi Yahudi yang mensyaratkan ritual anak domba sebagai penebusan dosa. Kristus adalah anak domba representasi Allah itu sendiri. Sehingga kemudian pengorbanan yang Yesus lakukan menyelamatkan kita semua. Jadi sedari awal, saudara-saudara, rupanya Injil Yohanes sudah mengakui karya kemesiasan Kristus. Nah, rupanya pengakuan Yohanes ini membawa kepada pengakuan-pengakuan beruntut. Orang-orang yang kemudian juga melihat dan merefleksikan hal yang sama dari diri Kristus, Yesus. Yang pertama adalah dua muridnya, salah satunya adalah Andreas, yang ketika berjumpa dengan Kristus, Yesus berkata dan bertanya kepadanya apa yang kamu cari. Lalu Andreas mengakui dengan sangat hormat bahwa ia adalah rabi, guru, di manakah engkau tinggal? Andreas ingin melihat dan mengenal Kristus lebih dalam. Lalu ungkapan itu bagaikan gayung bersambut, saudara-saudara. Yesus mengajak Andreas dan kemudian Andreas dan seorang temannya dan untuk melihat di mana ia tinggal. Andreas kemudian singkat cerita mengajak saudaranya Simon dan terjadilah percakapan yang menarik. Di ayat 41 dijelaskan, saudara-saudara, ketika Andreas bertemu dengan Simon, ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, begitu kata Andreas. Lalu ia membawanya kepada Yesus dan tidak sampai di situ, saudara-saudara, rupanya pengenalan Yesus akan setiap orang yang memilih untuk mengikutnya dan kepada kita semua begitu mendalam. Ketika begitu sampai Simon, ia langsung mengidentifikasikan dan memberi identitas penegasan kepada Simon bahwa engkau akan dinamakan Petrus. Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan Simon dan Andreas seharusnya menjadi refleksi kita bersama. Seringkali kita mengakui bahwa Tuhan sajalah juru selamat, tetapi kita
enggan untuk mengenalnya lebih dalam kehidupan kita. Kita enggan untuk berelasi dengan Allah dengan intim dan dekat. Kita mengesampingkan relasi dengan Kristus dengan kesibukan-kesibukan yang kita lakukan sehari-hari. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika Kristus berkata, ikutlah aku, begitu kata Kristus, mereka langsung menyanggupinya. Ya. Ada semacam ajakan yang hendak ditawarkan Kristus kepada orang-orang ini. Begitu pula kepada Nathanael, saudara, kepada Filipus, saudara-saudara. Filipus juga menyaksikan Yesus sebagai orang yang dijanjikan oleh Musa di dalam Taurat. Filipus dengan cepat mengiyakan ajakan Kristus untuk mengikut dirinya. Saudara-saudara, tahukah bahwa ajakan itu bermakna sangat mendalam ketika seseorang mengakui orang lain sebagai gurunya, rabi. Artinya pada saat itu orang tersebut bersedia untuk meninggalkan seluruh kehidupannya dan mengikuti sang guru kemanapun ia pergi. Itulah konsekuensi yang sudah diketahui oleh Andreas, Simon Petrus dan juga Filipus. Mereka sadar bahwa ketika mereka mengakui Kristus sebagai Sang Mesias dan guru kehidupan mereka, maka mereka meninggalkan seluruh kehidupannya untuk kemudian mengikuti Kristus seutuhnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan untuk mengikutnya sesungguhnya telah menggema dalam hidup kita masing-masing. Kita diajak untuk merenungkan panggilan Allah lewat peristiwa kehidupan kita masing-masing. Maka saudara-saudara, jawablah panggilan tersebut dengan lantang dan lugas, ya saya ingin mengikut engkau. Panggilan tersebut terinspirasi oleh karyanya saudara-saudara dalam hidup kita. Bukan sekedar kita mengetahui nama Sang Kristus, tetapi kita mengenal betul karya keselamatannya dalam hidup kita. Jadi ketika kita mengiyakan panggilannya untuk turut beserta Kristus, untuk meneladani Kristus dalam kehidupan kita, maka kita tahu betul bahwa kita telah digerakkan oleh anugerah dan keselamatan yang diberikan bagi kita. Apa panggilan itu saudara-saudara dalam hidup sehari-hari? Mungkin itu bisa mewujud kepada visi kehidupan saudara. Untuk apa saudara lahir ke dunia? Saya yakin bahwa Allah menetapkan tujuan kehidupannya bagi kita masing-masing. Apa yang saudara lakukan dalam hidup ini? Apakah saudara sudah memuliakan Allah melalui profesi yang saudara lakukan, melalui kehidupan sehari-hari yang saudara lakukan? Mungkin panggilan itu mewujud ketika saudara melayani orang lain, ketika saudara melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup, mungkin melalui pekerjaan saudara, melalui relasi saudara masing-masing. Kita sedang mengiyakan panggilannya untuk menjadi murid-murid Tuhan. Dan seringkali saudara-saudara mungkin proses untuk mengiyakan panggilan itu begitu panjang ya. Sebagaimana diperlihatkan juga pada dialog yang terjadi antara Yesus dan Nathanael. Jadi polanya sama, Filipus bersaksi tentang Kristus kepada Nathanael. Tetapi Nathanael mengungkapkan begitu saja apa yang menjadi pemikirannya, keraguannya, logikanya. Ya, mana mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazaret, daerah yang terpinggirkan pada saat itu. Justru dalam dialog itu Yesus mengapresiasi apa yang dilakukan Nathanael, saudara-saudara. Dia bilang, kamu orang Israel sejati, kamu mengungkapkan apa yang sesungguhnya ada di dalam hatimu. Gitu. Jadi kalau kita meragu dalam panggilan kehidupan kita masing-masing, saudara, saudara mungkin bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku ngapain ya begini ya? Aku ngapain ya melakukan ini semua ya? Apa ya visi hidupku yang Engkau sediakan bagiku Tuhan? Tuhan mungkin meragu, saudara-saudara mungkin meragu dalam proses kehidupan itu. Maka
yang mau saya katakan saudara-saudara, relasi dengan Allah ada relasi yang cair, relasi yang dinamis. Maka komunikasikanlah itu kepada Allah. Maka Tuhan akan menunjukkan dan memperlihatkan kepada saudara jalan-jalan yang memang bisa meyakinkan saudara akan panggilannya bagi kita semua untuk menjadi muridnya. Kalau dalam konteks kehidupan persekutuan kita, saudara-saudara, panggilan untuk menjadi muridnya mungkin bisa juga dinyatakan dalam kesungguhan untuk melayani Tuhan dalam persekutuan kita masing-masing, terkhusus di GKJ Joglo. Sebagaimana kita lihat pada saat ini, saudara-saudara, bahwa ada sebagian dari saudara-saudara kita yang menyediakan dirinya untuk melayani Tuhan lewat aktivitas, lewat persembahannya di komisi, tim, atau bebadan. Saya kira saudara-saudara dan saya mengharapkan dan berdoa bahwa itu semua dilakukan dengan kesadaran bahwa saudara-saudara kita ini sedang mempersembahkan kehidupannya dan menanggapi panggilan menjadi murid Kristus lebih dalam. Mungkin tidak semua dari kita yang memilih jalan seperti itu. Tetapi masing-masing dari kita bisa menemukan jalannya untuk kemudian menanggapi panggilan Tuhan. Kita melihat karyanya, kita digerakkan oleh karyanya. Bukan sekedar kata orang, tetapi punya pengalaman pribadi atas karya Tuhan dalam hidup kita. Dan menyanggupi ajakannya untuk mengikut dia seumur hidup kita. Pegang teguh terus iman tersebut, saudara-saudara. Karena saudara-saudara meyakini, kita semua meyakini bahwa Allah bersama dengan kita dalam perjalanan kehidupan ini. Tuhan menyertai kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan persembahan pujian dan kesaksian pujian dari Paduan Suara Wilayah 1 di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintas di langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali.
Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Hadirat-Mu, Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami mohon jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti telah diberitakan dalam warta gereja, pada hari ini akan dilaksanakan pelantikan Badan Pembantu Majelis Gereja atau yang kita kenal dengan komisi, tim, dan bebadan. Tuhan Allah menyelamatkan manusia yang telah terjadi di dalam diri dan karya Tuhan Yesus Kristus. Gereja sebagai buah karya penyelamatan Allah terpanggil untuk berfungsi sebagai alat dalam karya penyelamatan Allah yang masih terus senantiasa dilakukan. Majelis gereja yang menjadi penanggung jawab segala kegiatan gerejawi dapat mengangkat badan pembantu majelis gereja dalam melaksanakan tugasnya. Adapun kewajiban badan pembantu majelis gereja adalah: 1. Melaksanakan tugas sebagaimana yang digariskan oleh majelis gereja. Yang kedua, menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugasnya kepada majelis gereja, baik secara periodik maupun pada akhir tugasnya. Membuat, menyimpan dan merawat arsip-arsip serta dokumen-dokumen
maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan tugasnya dan menyerahkan semua itu kepada majelis gereja pada saat akhir tugasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan perwakilan Badan Pembantu Majelis Gereja atau Komisi Tim Bebadan yang bersama dengan seluruh anggotanya telah melakukan pelayanan selama tahun pelayanan yang lalu dalam peraturan di tata gereja dan juga yang disepakati oleh Majelis Gereja Kristen Jawa GKJ Joglo. Masa pelayanan komisi tim dan bebadan atau badan pembantu majelis gereja adalah selama 2 tahun. Ya, satu periode selama 2 tahun. Untuk itu saya akan memanggil saudara-saudara perwakilan yang telah berakhir masa pelayanannya. Yang pertama dari bidang peribadahan, dari Komisi Ibadah, Ibu Akira Yulia Sekar. 2. Komisi Multimedia, Saudara Danang Priyo Nugroho. 3. Komisi Kesenian, Saudari Nuri Dian Primastri. Bidang Diakonia dan Humas. 4. Komisi Kesaksian dan Pelayanan, Bapak Sarno. Komisi Kesejahteraan Warga Gereja, Bapak Widyo Prayogo. Komisi Pelayanan Kematian, Ibu Sri Irianti Priyo Utomo. Komisi Komunikasi, Bapak Lewi Verdatama Eka. Tim Sister Church, Bapak Pendeta Widianto Nugroho. Bidang Pembinaan 1. Komisi Anak, Ibu Eko Budi Prasetyawati. Komisi Remaja, Saudara Gustama. Komisi Pemuda, Saudara Billy Graham Siregar. Komisi Warga Dewasa, Ibu Budi Wiryanti. Komisi Adiuswo, Bapak Priyatmedi. Bidang Pembinaan 2, Komisi Pembinaan Warga Gereja, Bapak Dwi Hastoto. Tim Pembinaan Pemahaman Alkitab, Bapak Agus Setiobudi Raharjo. Tim Katekisasi, Bapak Pendeta Widianto Nugroho. Tim Penelitian dan Pengkajian, Bapak Pendeta Widianto Nugroho. Bidang Penata Layanan, Komisi Rumah Tangga, Bapak Priyo Utomo. Badan Pelaksana Pembangunan Gereja, Bapak Joko Sukamto. Tim Evaluasi Penyusunan Program dan Verifikasi Keuangan, Bapak Penatua Rudiat Moko. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Badan Pembantu Majelis Gereja bukanlah jabatan khusus dalam gereja dan masa pelayanannya terbatas. Oleh sebab itu, dengan ini saya nyatakan bahwa secara resmi, saudara telah mengakhiri masa bakti saudara sebagai anggota Badan Pembantu Majelis Gereja dalam komisi, tim, dan juga bebadan. Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah melaksanakan pelayanan selama ini. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah bekerja keras dan bekerja sama dalam pelayanan. Meskipun saudara tidak lagi menjadi anggota komisi, tim, atau bebadan, kami berharap agar saudara senantiasa giat dalam pelayanan dimanapun itu dan dalam bagian apapun di gereja, karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersamaan dengan itu saat ini juga akan dilakukan pelantikan Badan Pelayanan Majelis Gereja, Komisi Tim Bebadan. Saat ini saya akan menyebutkan nama saudara-saudara pelayan jemaat dan nama komisi tim bebadan yang diwakili. Saudara-saudara yang menjadi anggota komisi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, agar
jelas bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas badan pembantu majelis gereja dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab. Saudara-saudara dipersilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebagai orang yang telah diselamatkan, apakah saudara mengakui dan bersedia dipakai Allah menjadi alat dalam karya penyelamatannya? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui majelis gereja untuk menjadi anggota badan pembantu majelis gereja serta bersedia melaksanakan tugas dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Saya akan menyebutkan bidang dari saudara masing-masing dan komisi yang saudara wakili. Dari bidang peribadahan, komisi ibadah, bagaimana jawab Ibu Akira Yulia Sekar? Ya, dengan sepenuh hati. Dari komisi multimedia, Saudara Andreas Fajar Nugroho. Ya, dengan sepenuh hati. Dari komisi kesenian, bagaimana jawab Bapak Purbo Waskito? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih atas pernyataan kesediaan saudara-saudara sekalian. Dari bidang diakonia dan humas, komisi kesaksian dan pelayanan, bagaimana jawab Bapak Sarno? Ya, dengan sepenuh hati. Dari komisi kesejahteraan warga gereja, bagaimana jawab Bapak Heru Budi Kristianto? Ya, dengan sepenuh hati. Dari komisi pelayanan kematian, bagaimana jawab Ibu Sri Irianti Priyo Utomo? Ya, dengan sepenuh hati. Dari komisi komunikasi, Bapak Andreas Bayu Pamungkas, bagaimana jawab saudara? Ya, dengan sepenuh hati. Dari tim Sister Church, bagaimana jawab Bapak Agus Wicaksono? Ya, dengan sepenuh hati. Dari bidang pembinaan 1, Komisi Anak, bagaimana jawab Ibu Maduretno Puspitaning Tias? Ya, dengan sepenuh hati. Dari Komisi Remaja, bagaimana jawab Saudara Nathanael Prabaswara Kusumo? Ya, dengan sepenuh hati. Dari Komisi Pemuda, bagaimana jawab Saudara Joshua Upendra? Ya, dengan sepenuh hati. Dari Komisi Warga Dewasa, bagaimana jawab Ibu Budi Wiryanti? Ya, dengan sepenuh hati. Dari Komisi Adiuswo, bagaimana jawab Bapak Sumarjo? Ya, dengan sepenuh hati. Bidang pembinaan 2, bagaimana jawab Bapak Widyo Prayogo dari Komisi Pembinaan Warga Gereja? Ya, dengan sepenuh hati. Tim Pembinaan Pemahaman Alkitab, bagaimana jawab Bapak Agus Raharjo? Ya, dengan sepenuh hati. Dari tim katekisasi, bagaimana jawab Ibu Patmaya Swan? Ya, dengan sepenuh hati. Dari tim penelitian dan pengkajian, bagaimana jawab Bapak Ari Yanwanto Asa? Ya, dengan sepenuh hati. Bidang penata layanan, dari Komisi Rumah Tangga, bagaimana jawab Bapak Priyo Utomo? Ya, dengan sepenuh hati. Dari Badan Pelaksana Pembangunan Gereja, bagaimana jawab Bapak Didi Agus Saputro? Ya, dengan sepenuh hati. Dari tim evaluasi penyusunan program dan verifikasi keuangan, bagaimana jawab Bapak Heru Mulyono? Ya, dengan sepenuh hati. Syukur kepada Allah, saudara-saudara, Raja Gereja dan Pemelihara kehidupan, atas kesediaan saudara-saudara semua, beserta seluruh anggota komisi, tim, dan bebadan di mana saudara melayani. Untuk itu, marilah kita memohonkan berkat bagi saudara-saudara kita,
agar pelayanan yang akan dijalankan serta seluruh rancangan kegiatan yang telah disusun dan dimuat dalam buku program dan anggaran Gereja Kristen Jawa Joglo tahun 2021 dapat dilaksanakan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Jemaat kami undang berdiri, dan dengan khidmat marilah kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 320 bait 1, Syukur Kami Padamu. Kiranya Allah yang telah memanggilmu dalam persekutuan bersama dengan Kristus akan meneguhkanmu dalam tugas serta karya pelayananmu dan senantiasa menyertai engkau sepanjang jalan kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa pengutusan dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, tuntunlah saudara-saudara kami ini dalam mereka menjalankan bakti mereka, ya Tuhan, sebagai murid-murid-Mu lewat pelayanan di komisi, tim, atau bebadan. Kami sadar betul ya Tuhan, kami hanyalah orang biasa yang memiliki banyak keterbatasan dan bahkan kelemahan. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon Engkau memperlengkapi kami melaksanakan tugas pelayanan kami dimanapun Engkau menempatkan kami saat ini. Dan kiranya ya Tuhan, setiap pelayanan yang kami kerjakan dan kami lakukan dapat sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Dapat membawa dampak yang baik bagi pertumbuhan iman jemaat di GKJ Joglo. Tuhan sendiri yang hadir dan menyertai kami. Tuhan sendiri yang membantu kami, Engkau yang merangkul kami dalam kesulitan-kesulitan yang mungkin kami temui sepanjang jalan pelayanan kami. Kami tahu jalan ini tidaklah mudah ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang menopang dan menguatkan kami. Doa ini kami akhiri dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan dan nyatakanlah kesungguhan untuk senantiasa hidup dalam kasih dan penyertaan-Nya lewat hidup keseharian-Mu. Kiranya hatimu senantiasa dipenuhi oleh rasa syukur kepada Allah
Dan kiranya Engkau senantiasa menyatakan panggilan-Mu untuk menjadi murid Kristus yang setia. Dan kini saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kami membuka hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu telah usai. Marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Selamat hari Minggu.